Selamat pagi untuk Bapak dan Ibu dosen yang mengajar. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemrograman arsitektur. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Maida Rima Utami, NIM akhir 001 dari kelas A1. Hal-hal yang akan saya bahas pada presentasi kali ini, yang pertama ada pengertian pemrograman arsitektur, yang kedua ada proses program, di mana proses program ini akan dibagi menjadi tiga proses, yaitu yang pertama ada identifikasi masalah, yang kedua konsep, dan yang terakhir itu schematic design. Kembali ke topik daftar isinya, yang ketiga ada konsep arsitektur, yang keempat ada teknik presentasi konsep, yang kelima ada penyusunan program ruang, dan yang keenam ada analisis tapak. Pertama yaitu pengertian pemrograman arsitektur. Di mana di sini pengertian pemrograman arsitektur tersebut yaitu pengumpulan dan pengaturan informasi yang diperlukan untuk merancang suatu bangunan, di mana pemrograman juga hanya mencatat apa yang dikatakan oleh klien mengenai bangunan yang akan dibangun, dan juga pemrograman ini akan semakin rumit jika menuntut banyak prosedur yang lebih luas maupun teknik-teknik yang rumit. Yang kedua itu ada proses dalam pemrograman arsitektur. Nah, di mana definisi dari proses pemrograman sendiri itu merupakan proses yang dilakukan arsitektur dalam memulai suatu rancangan untuk menciptakan suatu karya. Di mana proses ini diterapkan dengan tujuan untuk mempermudah arsitektur dalam merancang suatu bangunan. Ada beberapa tahap dalam proses arsitektur. Yang pertama itu ada identifikasi lokasi, di mana dalam proses kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu masalah yang ada dalam membangun suatu bangunan. Di mana identifikasi masalah dilakukan dalam merancang sebuah bangunan itu dengan tujuan agar seorang arsitek dapat mengetahui masalah dalam suatu bangunan dan dapat menemukan cara penanganan suatu masalah tersebut sehingga menciptakan keselarasan terhadap bangunan yang akan terbangun. Selanjutnya ada konsep pemrograman, di mana konsep pemrograman merupakan proses identifikasi dan pendefinisian kebutuhan dari suatu proyek yang mengkomunikasikan persyaratan-persyaratan dari klien ke dalam desain bangunan dengan tujuan investigasi dan analisis dari kebutuhan itu data atau informasi untuk proyek desain, dan juga sebagai media komunikasi antara klien dengan arsitek atau perancang. Dan yang ketiga itu ada schematic design. Nah, schematic design itu merupakan proses yang dilakukan arsitek dengan menyajikan gambar-gambar bangunan, baik secara manual maupun digital, untuk memperlihatkan bahwa arsitek benar-benar telah memahami arahan dan keinginan klien yang berkaitan dengan fungsi dan estetika bentuk bangunan. Nah, tujuan dibuatnya schematic design itu sebagai bahan diskusi dengan klien untuk mengetahui apakah sang arsitek atau seorang arsitek telah benar-benar menangkap keinginan klien dan dapat menerjemahkan dalam sebuah desain bangunan. Nah, contoh dalam menerjemahkan schematic design tersebut yaitu desain skematik tata ruang dan view itu yang harus dimasukkan ke dalam schematic design. Contoh keduanya itu ada skematik sirkulasi udara dan akses sebuah bangunan, dan yang ketiga itu ada perletakan bangunan, dan masih banyak lagi skematik desain lainnya. Nah, yang ketiga itu ada konsep arsitektur. Pengertian dari konsep arsitektur itu adalah di mana konsep itu merupakan gagasan memadukan berbagai unsur ke dalam suatu kesatuan, dan suatu konsep harus mengandung kelayakan dan menunjang maksud dan cita-cita pokok suatu proyek, dan memperhatikan karakteristik dan keterbatasan yang khas dari setiap proyek. Ada 5 konsep arsitektur. Yang pertama, itu ada analogi, yang kedua ada metafora, yang ketiga ada hakikat, yang keempat ada konsep pragmatik, dan yang kelima atau yang terakhir itu ada konsep cita-cita. Yang pertama, itu ada konsep analogi, di mana konsep analogi memiliki pengertian yaitu salah satu pendekatan bentuk yang digunakan dalam dunia arsitektur. Nah, contoh dari konsep analogi ini ada Menara Eiffel, di mana Menara Eiffel ini um, pendekatannya itu seperti wanita elegan. Menara Eiffel dirancang sebagai sebuah bangunan yang menggambarkan sosok wanita feminin yang elegan. Menara
Evelyn's akan mempresentasikan bagaimana seorang wanita anggun berdiri, bagaimana bentuk tubuhnya yang elegan. Nah, contoh yang kedua itu ada analogi dari sarang burung, yaitu bird nest stadium, di mana terlihat tidak hanya dari segi estetis atau eksterior saja yang terlihat seperti sarang burung, tapi pada sistem struktur yang dapat terlihat dari luar bangunan. Nah, sistem strukturnya itu kayak terekspos. Jadi dari luar bangunan itu terlihat, dan seluruh struktur yang terlihat dari bangunan luar ini refleksikan cabang sarang yang menyatu satu sama lain sehingga menghasilkan ketahanan yang luar biasa pada setiap elemen bangunannya. Dan yang kedua itu ada konsep metafora, di mana pengertian dari konsep metafora sendiri yaitu teori arsitektur metafora mengacu pada prinsip mengubah fokus penerapan bangunan dengan ke hal lainnya. Contoh bangunannya itu ada piano violin building, di mana violin building ini itu sebuah arsitektur metafora yang dimana gedung ini dibangun dengan gaya arsitektur yang memiliki bentuk menyerupai alat musik. Jadi bangunan ini memiliki bentuk seperti alat musik, piano dan violin, dan digunakan untuk showroom. Jadi ketika seseorang melihat bangunan ini, itu tidak akan ada yang menyangka bahwa bangunan ini itu merupakan bangunan yang difungsikan sebagai showroom. Nah, yang kedua itu ada contoh dari Museum Tsunami Aceh yang dirancang oleh Ridwan Kamil, di mana museum ini dirancang seperti rumah panggung yang dapat bermanfaat untuk menyelamatkan masyarakat Aceh dari terjangan tsunami. Jadi seakan-akan memiliki rumah panggung ini dapat menyelamatkan seluruh masyarakat Aceh dari terjangan tsunami. Nah, yang ketiga, itu ada konsep hakikat, di mana konsep hakikat ini menyaring dan memusatkan aspek-aspek persoalan yang lebih rumit menjadi keterangan-keterangan gamblang yang ringkas. Jadi yang rumit menjadi gamblang dan ringkas. Dan contohnya itu ada terminal TWA di Bandara Udara Internasional Kennedy, di mana bangunan ini merefleksikan dua hakikat dari bandara, yakni pertama sebagai kompleks terminal yang menjadi bagian dari uh, Edward atau sekarang dikenal dengan Kennedy International, suatu bangunan untuk TWA yang mengesankan. Dan kedua itu adalah sebuah bangunan yang menggambarkan ekspresi drama keistimewaan dan kegairahan dari sebuah perjalanan. Nah, yang keempat itu ada konsep pragmatik, di mana konsep pragmatik itu dikembangkan, di mana konsep ini dikembangkan berkisar tentang persoalan pragmatis yang diidentifikasi dari program sebuah bangunan. Konsep ini dikenal sebagai tanggapan langsung dari pemecah masalah suatu proyek dan perancangannya, di mana contoh dari bangunannya itu Museum Udara dan Ruang Angkasa di Washington, D.C. Dalam kasus ini, Obata atau sang perancang bangunan berhasil mengidentifikasikan permasalahan utama pada perancangan bangunan itu. Nah, di mana titik permasalahan terletak pada sirkulasi dan orientasi bagi pengunjung yang jumlahnya sangat banyak. Akhirnya, konsep yang dikembangkan sebagai alternatif desain adalah dengan mendesain sebuah jalan raya dua tingkat yang menghubungkan serangkaian ruang pameran tertutup. Nah, yang terakhir itu ada konsep cita-cita, di mana konsep cita-cita atau dikenal juga dengan konsep utopia, di mana konsep ini merupakan konsep yang tepat pada suatu proyek yang akan dijadikan sebagai inspirasi cita-cita oleh sang arsitek itu sendiri. Nah, contoh bangunannya itu ada Hertz Tower di Manhattan, di mana konsep ini berkaitan erat dengan pengetahuan serta pengalaman sang arsitek. Nah, jadi konsep cita-cita ini itu sangat erat dengan pengalaman sang arsitek dan pembelajaran yang telah dipelajari oleh sang arsitek dalam mengerjakan perancangan ataupun proyek yang berbeda-beda. Jadi timbullah konsep ini. Nah, selanjutnya itu ada teknik presentasi konsep. Pengertian dari teknik presentasi ini yaitu kegiatan menyampaikan rangkaian informasi kepada orang lain secara sistematis melalui media audio maupun visual yang telah dipersiapkan sebelumnya.
Presentasi yang baik harus bisa mendapatkan persetujuan bagi proyek yang kita garap dan mendapatkan masukan tentang sebuah perbaikan jika rencana yang dibuat kemungkinan tidak benar. Jadi presentasi yang baik itu pasti dapat persetujuan dari klien tentang proyek yang akan kita garap. Jadi akan ada persetujuan, akan timbul persetujuan antara kedua belah pihak. Dan akan adanya perbaikan jika adanya ketidakcocokan antara klien maupun sang arsitek atau sang penggarap project. Nah, ada beberapa tahapan nih untuk uh, teknik presentasi desain. Yang pertama itu ada menggunakan sketsa. Yang kedua gambar skematik. Yang ketiga orthographic projection. Yang keempat isometric dan axonometric projection. Yang kelima perspective drawing. Yang keenam ada rendering. Yang ketujuh building information modeling. Yang ke-8 scale atau formatting design. Yang ke-9 ada architectural model, dan yang terakhir ada presentation format. Yang pertama itu dengan menggunakan skematik. Jadi mohon maaf, dengan menggunakan sketsa maksudnya. Jadi yang pertama itu presentasi dengan menggunakan sketsa. Sketsa adalah gambar yang cepat dieksekusi dengan cepat guna merekam dan menggambarkan sebuah ide dan gagasan, di mana sketsa digunakan saat presentasi desain itu agar terlihat ciri khas dari sebuah gambar yang digambarkan oleh seorang arsitek. Jadi nilai orisinalnya dari seorang arsitek itu terlihat dengan gambar sketsa yang dia gambar. Yang kedua itu ada gambar skematik, di mana gambar skematik itu merupakan diagram garis yang menggambarkan keterhubungan setiap komponen yang ada dalam sistem. Seorang arsitek menggunakan teknik ini dalam presentasi karena isi gambar skematik mengandung beberapa hal, diantaranya adalah tata letak dua dimensi yang menggambarkan distribusi sistem bangunan, semua komponen fungsional membentuk sistem, simbol-simbol dan konvensi garis yang sesuai dengan paduan standar industri, dan label untuk pipa dan lain sebagainya yang tidak ditunjukkan di tempat lain. Nah, yang ketiga itu ada orthographic projection, di mana gambar proyeksi menitik beratkan pada gambar yang diukur dan menjelaskan ide atau gagasan dari sebuah bangunan dalam bentuk dua dimensi yang menyangkut perencanaan, bagian, dan evaluasi. Gambar dua dimensi ini mengungkapkan gambar tiga dimensi sebuah bangunan. Nah, ada juga isometric dan axiometric projection. Sebuah objek tiga dimensi dengan tetap menjaga berbagai elemen terhadap skala dan menunjukkan hubungan antara beberapa sisi objek yang sama sehingga kompleksitas bentuk dapat dipahami dengan jelas. Ada juga perspektif drawing, yang menjelaskan dengan perspektif drawing, mana representasi perkiraan pada permukaan data gambar seperti yang dialami oleh mata. Terdapat beberapa kategori dasar gambar perspektif arsitektur berdasarkan jumlah titik, yaitu perspektif 1 titik, perspektif 2 titik, dan perspektif 3 titik. Ada juga rendering, jadi ada yang seorang arsitek yang mempresentasikan dengan menunjukkan render hasil gambar atau hasil proyek yang dibuat, di mana seni menciptakan gambar dua dimensi atau animasi yang menunjukkan atribut dari desain arsitektur yang diusulkan. Ilustrasi arsitektur ini dapat menggunakan dua cara, yaitu melalui komputer atau secara manual menggunakan tangan. Gambar yang dilakukan dengan menggunakan komputer menggunakan perangkat lunak bermodelan tiga dimensi dan perangkat lunak komputer lainnya dengan tujuan untuk presentasi. Ada juga building information modeling, di mana proses berbasis model tiga dimensi yang dimasukkan untuk memastikan orang tepat mendapatkan informasi yang tepat pada waktu yang tepat sehingga mereka dapat membuat keputusan yang efektif. Jadi kayak presentasinya ini benar-benar detail. Jadi ada building information modeling. Jadi benar-benar detail sehingga akan mendapatkan persetujuan yang tepat dan menghasilkan keputusan yang efektif. Dan juga scale atau formatting design. Bagian ini merupakan tahapan yang menekankan pada kisaran skala gambar tertentu yang dapat digunakan pada berbagai tahap proses perancangan arsitektur. Untuk mempresentasikan ruang atau bangunan, sistem skala perbandingan dibutuhkan untuk merancang, membangun, dan menjelaskan ide atau gagasan arsitektur. Perencanaan, bagian gambar evaluasi, dan pemodelan adalah konvensi yang digunakan untuk mengkomunikasikan ide atau gagasan yang perlu diciptakan dengan menggunakan sebuah sistem yang dapat diukur dan dipahami oleh arsitek, konstruktor, dan klien.
Ada juga arsitektur model, di mana model arsitektur adalah salah satu jenis model skala, yaitu representasi fisik dari sebuah struktur yang dibangun untuk mempelajari aspek desain atau rancangan arsitektur atau untuk mengkomunikasikan ide atau gagasan. Jadi berupa maket dibuat, jadi secara fisik dalam presentasikannya. Nah, yang terakhir itu ada presentasi format, di mana bentuk presentasi terkait dengan cara mengkomunikasikan ide atau gagasan orang arsitek. Bagian ini merupakan bagian yang sangat penting. Gambar presentasi dasar biasanya mencakup orang, kendaraan, pepohonan. Bentuk presentasi lainnya adalah maket dan foto. Jadi di sini saya mencantumkan foto presentasi format dari seorang arsitektur. Jadi sudah dijadikan satu secara lengkap dan dibuat seperti poster penjelasan seperti itu. Nah, saya akan menjelaskan selanjutnya yaitu penyusunan program ruang. Di dalam proses ini terdapat sejumlah pertimbangan-pertimbangan seperti fungsi, bentuk ekonomi, hingga waktu. Program ruang merupakan kebutuhan ruang yang dapat memenuhi kebutuhan dan tuntutan dari klien. Tahapan dalam penyusunan program ruang itu yang pertama ada menetapkan kebutuhan ruang, menetapkan besaran ruang, menetapkan pola hubungan ruang, menetapkan zoning atau pengelompokan fungsi ruang, dan yang terakhir menetapkan kualitas ruang. Menetapkan kebutuhan ruang, di mana kebutuhan ruang itu menetapkan macam fungsi yang dibutuhkan untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan klien. Tahapan-tahapan menetapkan kebutuhan ruang yaitu yang pertama ada menetapkan pelaku. Penetapan pelaku itu mengandung makna bahwa hanya pelaku-pelaku inilah yang nantinya akan menggunakan ruang yang direncanakan. Menetapkan jenis pelaku, seperti siapa aja yang akan melakukan aktivitas di dalam ruangan tersebut, jumlah pelaku, jadi aktivitas atau jumlah yang pelaku yang akan menggunakan ruangan tersebut. Jadi kita menghitung kapasitas dari ruangan, menetapkan aktivitas pelaku dan akan diakomodir, mengelompokkan pola aktivitas yang seragam, dan juga menetapkan kebutuhan ruang. Nah, ada menetapkan besaran ruang, di mana untuk dapat menghitung besaran ruang, terdapat sejumlah pertimbangan nih untuk pelaku. Pelaku dalam hal ini adalah orang yang atau sekelompok orang yang akan beraktivitas menggunakan suatu ruangan. Yang kedua ada aktivitas yang akan dilakukan dalam ruangan tersebut, maupun yang ketiga itu ada furniture atau perlengkapan ruang yang ditetapkan sesuai dengan macam aktivitas serta jumlah pelaku yang menggunakannya. Jadi furniture ini disesuaikan dengan aktivitas yang akan dilakukan dalam ruangan tersebut maupun jumlah orang yang akan beraktivitas di ruangan tersebut. Ada menetapkan pola hubungan ruang, di mana pola hubungan ruang adalah suatu konfigurasi bentuk yang membentuk suatu ruangan yang mempengaruhi kualitas visual dengan cara-cara dasar menghubungkan ruang-ruang suatu bangunan satu sama lainnya dan diorganisir menjadi pola-pola bentuk ruang yang saling terkait, di mana ada 4 jenis pola hubungan ruang. Yang pertama itu ada ruang dalam ruang, yang kedua ruang-ruang yang saling berkaitan, yang ketiga ada ruang yang bersebelahan, dan yang keempat ada ruang-ruang dihubungkan oleh sebuah ruang bersama. Ada juga menetapkan zoning atau pengelompokan fungsi ruang, di mana pengelompokan fungsi ruang dilakukan dengan tujuan agar dapat menyesuaikan dengan aktivitas yang akan dilakukan dalam ruang tersebut, sekaligus menentukan sifat ruang seperti ruang tersebut merupakan ruang privat kah, servis kah, maupun publik. Selain itu ada juga ruang sirkulasi. Ruang sirkulasi ini ruang yang menghubungkan antara ruang satu dengan ruang lainnya, di mana ruang privat itu merupakan ruang yang melindungi privasi pengguna atau kegiatan penggunanya. Jadi ruang privat ini ruang pribadi yang tidak bisa diakses oleh publik. Mana ruang servis, ada juga ruang servis yaitu ruang yang berfungsi untuk melayani fungsi utama bangunan, dan ada juga ruang publik yaitu ruang yang biasa dimasuki oleh orang umum, jadi tidak bersifat privacy. Ada juga menetapkan kualitas ruang. Dalam menetapkan kualitas ruang itu harus mengutamakan kenyamanan ruang untuk penghuninya. Jadi ruang itu disebut berkualitas karena dia menciptakan kenyamanan termal bagi penghuninya. Kenyamanan tersebut seperti memastikan bahwa tidak ada hal yang memicu timbulnya bau terhadap ruangan, dan juga harus ada sirkulasi udara maupun ventilasi, sirkulasi udara maupun pencahayaan yang cukup yang masuk ke dalam ruangan. Itu yang akan, dimana jika sirkulasi udara maupun pencahayaan yang cukup masuk ke dalam ruangan, maka akan menciptakan kenyamanan itu sendiri. Dan juga selain kenyamanan itu kita akan memperhatikan nilai estetika dari suatu
ruangan. Dimana jika ruangan itu kayak terlihat estetik, itu akan meningkatkan kualitas ruangan agar enak dipandang dan menciptakan kenyamanan juga. Kalau misalnya ruangan itu estetik dan enak dipandang bagi si penghuni ruangan. Nah, ada terakhir yaitu analisis tapak. Tapak itu merupakan lahan atau tempat di mana bangunan yang direncanakan akan didirikan. Di mana tapak ini harus dianalisis. Nah, hal-hal yang harus dianalisis dalam tapak itu ada lokasi, sirkulasi, zoning, kondisi lingkungan sekitar maupun kontur tanahnya. Nah, penjelasannya di mana lokasi ini menunjukkan letak tapak terhadap lingkungan yang lebih besar, maupun lokasi ini juga menunjukkan akses jalan masuknya menuju tapak tersebut. Nah, sirkulasi itu menyakup sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki. Dalam menganalisis sirkulasi, hal yang penting diperhatikan adalah sirkulasi kendaraan di sekeliling tapak, baik itu lalu lintas kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Sekian presentasi dari saya. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ketidaksempurnaan materi dalam presentasi ini. Saya tutup dengan terima kasih.